Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Arianti, kelas Param EL 3120, NPM 2030708. Saya di sini akan menjelaskan 5 judul tentang darah tinggi. Yang pertama, judulnya distribusi penderita hipertensi berdasarkan faktor resiko di puskesmas Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, periode Juli 2019 sampai Juni 2020. Masalahnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah tinggi yang tidak normal dalam pembuluh darah arteri dan tidak secara terus-menerus. Hipertensi adalah salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia, dan hipertensi membunuh hampir 8 miliar orang setiap tahun di dunia. Insiden hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Selain itu, faktor risiko hipertensi yaitu riwayat keluarga, jenis kelamin, riwayat merokok, berat badan yang berlebih, riwayat konsumsi alkohol, riwayat konsumsi minuman berkafein, dan aktivitas fisik. Teorinya, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis kronis di mana tekanan darah di arteri meningkat, yang mengharuskan jantung bekerja lebih keras dari biasanya untuk mengalirkan darah melalui pembuluh darah. BQ 2015. Hipertensi merupakan suatu keadaan tekanan darah dalam arteri mengalami peningkatan yang tidak normal. Secara tidak menerus, hipertensi dapat mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membentukkan sehingga memberi gejala berlanjut pada suatu target organ tubuh yang menimbulkan kerusakan lebih berat pada target organ, bahkan kematian. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan mulai bulan Juli sampai November 2020 di Puskesmas Tanete, Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa. Jumlah sampai penelitian sebanyak 112 diambil dari data sekunder berupa data rekam medis dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Hasil penelitian dari 112 penderita hipertensi didapatkan bahwa hipertensi lebih banyak terjadi pada usia di atas 60 tahun. 53,6%. Berjenis kelamin perempuan. 63,4%. Memiliki berat badan berlebih. 67% mengkonsumsi kafein. 96,4%, dan akibat kurangnya aktivitas fisik. 97,2%. Sedangkan penderita hipertensi tidak banyak terjadi akibat faktor risiko riwayat keluarga. 16,1% riwayat merokok, 37%, dan riwayat konsumsi alkohol 2,7%. Kesimpulannya, faktor risiko terbanyak penyebab hipertensi adalah kurangnya melakukan aktivitas fisik, kemudian riwayat konsumsi minuman berkafein akibat berat badan berlebih, jenis kelamin
dan usia juga merupakan faktor risiko yang berpengaruh. Yang kedua, pengetahuan dan tindakan pencegahan hipertensi pada komunitas warga peduli kesehatan olahraga Kota Makassar. Judul masalahnya, hipertensi merupakan salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Sebanyak 1 miliar orang di dunia atau 1 dari 4 orang dewasa menderita penyakit ini. Bahkan diperkirakan jumlah penderita hipertensi akan meningkat menjadi 1,6 miliar menjelang tahun 2025. Munculnya masalah kesehatan tidak hanya disebabkan oleh kelainan individu, namun dapat pula disebabkan oleh ketidaktahuannya sebagai akibat dari kekurangan informasi yang benar mengenai suatu penyakit. Teorinya, definisi hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu lama menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi juga disebut tekanan darah tinggi adalah konsumsi umum dan berbahaya yang dapat merusak pembuluh darah dan akibat mengarah ke banyak kondisi lainnya termasuk stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan masalah penglihatan. Kemenkes RI 2014. Metode penelitiannya ini merupakan survei deskriptif besar sampai sebanyak 60 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online dalam bentuk Google Form. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Analisis data menggunakan SPSS statistik 25 analis univarian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa distribusi responden paling banyak berusia 45-54 tahun. Tingkat pendidikan paling banyak yaitu SMA atau sederajat, dan pekerja paling banyak yaitu ibu rumah tangga. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis univarian, sebanyak 44 responden 73,7% menunjukkan pengetahuan yang baik dan sebanyak 39 responden 65% menunjukkan tindakan yang baik. Judul yang ketiga, faktor resiko hipertensi di wilayah pesisir. Studi pada wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Tiram. Masalahnya, hipertensi menjadi penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Kejadian hipertensi di wilayah pesisir lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah non-pesisir, dikarenakan beberapa faktor risiko khas pada masyarakat pesisir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko hipertensi di wilayah pesisir Tanjung Tiram. Teorinya, tekanan darah merupakan kekuatan atau tekanan sirkulasi darah yang diberikan terhadap dinding pembuluh darah utama tubuh, yakni arteri. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan sirkulasi darah terlalu tinggi. WHO 2019. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi meningkatnya tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg
dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Dalam 2 kali pengukuran yang dilakukan pada selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang, peningkatan tekanan darah yang terdeteksi mungkin dan berlangsung dalam jangka waktu lama serta tidak memperoleh pengobatan. Pengobatan yang optimal dalam menimbulkan kerusakan pada ginjal, jantung koroner, stroke. Kemenkes RI 2014. Hipertensi merupakan sebuah kondisi umum namun cukup berbahaya. Memiliki darah tinggi berarti tekanan darah di pembuluh darah lebih tinggi dari seharusnya. Memiliki tekanan darah yang secara konsisten atau normal dapat didiagnosa sebagai hipertensi. CDC 2020. Metode penelitiannya observasional analitik dengan desain penelitian case control dengan jumlah sampel 225 responden yang terdiri dari 99 kasus dan 126 kontrol di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Tiram. Analisis data menggunakan uji Chi-square untuk analisis bivariat dan uji regresi logistik untuk analisis multivariat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, riwayat keluarga, riwayat stres, dan riwayat konsumsi nutrisi dengan kejadian hipertensi. Analisis multivarian merupakan bahwa variabel riwayat keluarga merupakan faktor resiko paling dominan dalam menyebabkan hipertensi. Kesimpulannya, diharapkan pemerintah dapat menanggulangi masalah hipertensi melalui intervensi terhadap faktor risiko dengan melakukan monitoring tekanan darah dan edukasi pada keluarga pasien hipertensi, screening stres dan status gizi secara berkala, serta menggalakkan program pengurangan asupan garam di masyarakat. Judul yang keempat, hubungan kualitas tidur dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia di Posyandu Lansia Desa Setrorejo. Masalahnya, peningkatan usia, harapan hidup, dan penurunan angka fertilitas mengakibatkan populasi penduduk lansia meningkat pada usia lanjut. Tekanan darah akan cenderung tinggi sehingga lansia lebih besar beresiko mengalami hipertensi. Menurut Riskesdes, sebanyak 25,8% penduduk Indonesia menderita hipertensi. Teorinya, tumbuh kembang manusia tidak secara tiba-tiba menjadi tua, tetapi berkembang dari bayi, anak-anak, dewasa, dan akhirnya menjadi tua dengan perubahan fisik dan tingkah laku yang dapat diramaikan yang terjadi pada semua orang pada saat mereka mencapai usia terhadap perkembangan kronologis tertentu. Semua orang akan mengalami proses menjadi tua, dan masa tua merupakan masa hidup manusia yang terakhir. Di masa ini, seseorang mengalami
kemunduran fisik, mental, dan sosial. Ajijah 2011. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggolongkan lansia menjadi 4, yaitu Nugroho 2008 1. Pertengahan middle age lansia. Golongan ini berusia 45 sampai 59 tahun. 2. Lanjut usia elderly. Golongan ini berusia 60 sampai 74 tahun. Yang ketiga, lanjut usia sangat tua period. Golongan ini berusia di atas 90 tahun. Metode penelitiannya yang bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional dengan analisis data menggunakan metode Rang-Sperman. Kualitas tidur diambil menggunakan kuesioner yang berisi kebiasaan tidur selama 1 bulan terakhir, dan aktivitas fisik diambil menggunakan kuesioner kebiasaan beraktivitas sehari-hari selama 7 hari terakhir, serta tekanan darah diperiksa langsung pada waktu pengukuran kualitas tidur dan aktivitas fisik. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik jenis kelamin sampel yang terbanyak adalah jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 56 orang, 88,9% sampel sebanyak 32 orang, 50,8% memiliki kualitas tidur berkategori baik, dan sebanyak 34 orang, 54% memiliki aktivitas fisik berat, sebanyak 24 orang, 38,1% memiliki tekanan darah normal. Hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah sistolik F sama dengan 0,020. Hubungan kualitas tidur dengan tekanan darah diastolik P sama dengan 0,014. Hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah sistolik F sama dengan 0,007. Hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah diastolik F sama dengan 0,025. Jadi kesimpulannya ada hubungan kualitas tidur dan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada lansia. Judul yang kelima, faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Demak 2. Masalahnya, hipertensi merupakan suatu dari penyakit tidak menular yang menjadi masalah di bidang kesehatan dan sering ditemukan pada pelayanan kesehatan primer, yaitu puskesmas. Menurut hasil studi pendahuluan di wilayah kerja Puskesmas Demak 2, kasus hipertensi pada bulan Januari sampai Maret 2016 selalu mengalami peningkatan, yaitu 223 kasus pada bulan Januari, 243 kasus pada bulan Februari, dan 290 kasus pada bulan Maret. Teorinya, tekanan darah adalah jumlah gaya yang diberikan oleh darah di bagian dalam pembuluh arteri saat darah dipompa ke seluruh peredaran darah. Tekanan darah tidak pernah konsisten dan dapat berubah drastis dalam hubungan detik, menyesuaikan diri dengan tuntutan pada saat itu. Tekanan darah dihasilkan oleh kekuatan jantung ketika memompa darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada pembuluh arteri, berkaitan dengan meningkatnya tekanan pada arteri sistemik, baik distolik maupun sistolik, atau bahkan keduanya secara terus-menerus. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasi
rasional analitik. Besar sampel 39 penderita hipertensi, metode penelitian dengan survei dan menggunakan pendekatan cross-sectional, teknik sampling menggunakan proporsional random sampling diperoleh sebanyak 39 responden. Hasil penelitiannya, hasil dari uji Chi-squared. Penelitian ini variabel yang berhubungan dengan tingkat hipertensi adalah umur, P sama dengan 0,26, riwayat keluarga, P sama dengan 0,003, dan aktivitas fisik P sama dengan 0,013, sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah asupan garam P sama dengan 0,678 dan obesitas P sama dengan 0,272. Jadi kesimpulannya, faktor yang berhubungan dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Demak 2 adalah umur, riwayat keluarga, dan aktivitas fisik.